Musim keempat dan terakhir Jack Ryan mengikuti karakter tituler dalam misinya yang paling berbahaya, menghadapi musuh baik asing maupun lokal. Sebagai wakil direktur CIA yang baru, Jack Ryan ditugaskan untuk mengungkap korupsi internal, dan dengan melakukan itu, mengungkap serangkaian operasi ilegal mencurigakan yang dapat mengungkap kerentanan negara. Saat Jack dan tim menyelidiki seberapa dalam korupsi berjalan, dia menemukan kenyataan yang jauh lebih buruk, konvergensi kartel narkoba dengan organisasi teroris, yang pada akhirnya mengungkap konspirasi terbaru. Kejadian ini menguji kepercayaan Jack Ryan pada sistem yang selalu ia lindungi. Serial ini dibintangi oleh John Krasinski sebagai Jack Ryan, Wendell Pierce sebagai James Greer, Michael Kelly sebagai Mike November, dan Betty Gabriel sebagai Direktur Pelaksana CIA. Elizabeth Wright, dengan Abby Cornish kembali sebagai Kathy Mueller. Bergabung dengan pemeran musim ini adalah Michael Pena sebagai Domingo Chavez, dan Luis Ozawa sebagai Chaova. Diproduksi bersama oleh Amazon Studios, Paramount Television Studios, dan Skydance Television, dan produser eksekutif oleh Alison Seeger, Andrew Form, John Krasinski, Brad Fowler, Michael Bay, dan John Kelly. Namun, episode pertama sudah banyak sekali intrik sekaligus bersinggungan dengan season sebelumnya. Cuma, buat yang baru nonton season 4 ini, saran untuk menonton 3 season sebelumnya agar saling terkait satu sama lainnya. Jack Ryan sekembali dari Rusia naik jabatan sebagai acting director. Tugasnya makin berat tatkala harus hadapi pertanyaan senator dan juga kejadian di Lagos, Nigeria. Karena kasus ini melibatkan beberapa petinggi CIA dan Jack harus membuktikan kalau agensi tersebut tidak terlibat kasus pembunuhan Presiden Nigeria. Sejatinya, kemunculan sosok Domingo Chavez sendiri muncul di episode pertama ini. Mungkin saja, ada hubungan dengan kartel Marquez dan rivalnya. Sekaligus ia membunuh dan berikan sepasang tangan dari kartel rival Marquez. Sedangkan kartel dari Asia Tenggara masih berasal dari Myanmar. Pintun dan Lau adalah sosok penting dari perdagangan ini, dan Miller adalah pembuka jalan untuk bisnis mereka. Lantas, Jack Ryan sendiri menyelidiki bersama Greer. Ia menemukan sebuah dokumen dengan 9 misi, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan CIA, dan semuanya bersifat classified. Lantas, ia pun memutuskan untuk mematikan seluruh akun ban yang terhubung dengan Miller dan akhirnya, operasi ini berantakan. Chavez memutuskan untuk menemui Ryan, meskipun caranya sendiri berbeda sekali. Kalau sudah menonton 3 season sebelumnya, pasti season ini banyak peningkatan. Bicara kualitas cerita saja sudah jauh lebih rumit dan kompleks. Belum lagi, Domingo Chavez muncul bukan sebagai tentara di film Clear, Present and Danger. Malah kemunculannya ini sebagai private contractor, yang membawanya sebagai tim leader sebuah pasukan khusus. Namun, satu sisi juga Ryan harus hadapi politik Gedung Putih, yang penuh dengan intrik dan sedikit salah bisa kepleset. Namun, satu sisi cerita pembuka ini adalah episode terbaik, sekaligus maksimal dari seluruh season terbaru ini. Karena setiap episodenya pun bakalan membuka setiap teka-teki dalam serial ini. Alur cerita utama musim keempat adalah penggabungan kartel dan organisasi kejahatan triad. Penyelidikan Jack Ryan tentang konvergensi ini, yang membawanya dalam perjalanan ke Meksiko. Sementara itu, Elizabeth pergi ke Nigeria untuk negosiasi politik, dan Chao menutupi jejaknya di Myanmar. Berawal di Nigeria, Elizabeth dan Adebayo menuju ke Lagos, di mana kerusuhan sipil berubah menjadi kekerasan. Pembunuhan Presiden Udo telah menyebabkan pertempuran politik antara Panglima Perang Ekon Ameh dan Presiden sementara, Okoli, sementara kerusuhan warga. Elizabeth berharap untuk membawa stabilitas negara. Dia bertemu dengan kedua politisi Nigeria ini. Tapi mereka hanya ingin tahu siapa yang membunuh Udo. Elizabeth berjanji untuk menemukan kebenaran bagi mereka. Menggunakan salah satu ponsel pembakar si pembunuh, mereka menyelidiki tersangka utama.